Awal penciptaan menurut Al-Quran. Mengapa arsy di atas air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Hud ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا, yang artinya wahwa, dan dialah Allah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan oleh dia, alladzi yaitu Allah, as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi, fi 6 ayyamin di dalam 6 beberapa masa, wa kana arsyuhu 'alal ma'i, dan adalah arsy-Nya Allah 'alal ma'i yaitu berada di atas air, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu agar menguji oleh dia Allah kum kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang sebaik-baik amal perbuatannya. Sehingga kalau kita ditanya mengapa arsy-Nya Allah berada di atas air, maka jawabannya telah jelas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah agar menguji kepada kalian manakah di antara kalian yang sebaik-baik amal perbuatannya. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata radqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, apakah tidak melihat oleh orang-orang yang kafir itu kepada sesungguhnya langit dan bumi kanata radqan, yaitu ada oleh langit dan bumi sebelumnya menyatu padu, fafataqnahuma, lalu memisahkan oleh kami, kata Allah, huma pada keduanya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan telah menjadikan oleh kami minal ma'i dari air, kulla syai'in pada setiap sesuatu, hayyin yang hidup. Afala yu'minun, Mengapa mereka tidak beriman kepada Allah? Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 ini telah jelas bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kehidupan adalah dari air. Redaksi ayatnya adalah wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah menjadikan dari air kulla syai'in pada setiap sesuatu, hayyin yang hidup. Oleh sebab itulah, mengapa di dalam surat Hud ayat yang ke-7 bunyinya wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, 'alal ma'i yaitu berada di atas air, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kepada kalian manakah di antara kalian yang sebaik-baik amal perbuatannya. Jelas sekali bahwa arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, terbentang di atas air, sedangkan air meliputi seluruh langit dan bumi. Dan langit dan bumi awalnya menyatu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Langit juga terbuat dari air, demikian bumi terbuat dari air. Kemudian setelah air tercipta, Allah meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian
Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-45, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Wallahu bermula Allah, khalaqa yaitu yang telah menciptakan oleh Dia Allah, kulla dabbatin pada setiap binatang melata, mimma'in yaitu tercipta dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi. Lalu di antara binatang-binatang itu ada yang berjalan di atas perutnya, seperti ular. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Dan binatang-binatang itu di antaranya, sebagiannya ada yang berjalan di atas kedua kakinya, seperti ayam dan burung. Wa minhum may yamshi ala arba'. Dan sebagian binatang-binatang itu ada yang berjalan di atas 4 kaki, seperti kambing dan sapi. Yakhluqullahu ma yasha'u, yang menciptakan oleh Allah pada sesuatu yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu yaitu Maha Kuasa. Jelas bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu kehidupan berawal dari air. Dan Allah meletakkan singgasananya, arasnya juga di atas air. Allah menciptakan seluruh binatang juga dari air. Bahkan Allah menciptakan manusia juga dari air. Ingat, bumi tercipta dari air. Kemudian Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang ada di bumi. Namun setelah itu, anak cucu Adam tidak ada yang tercipta dari tanah secara langsung, tetapi tercipta dari air. Dari air, yaitu dari air sperma yang memancar di antara tulang sulbi dan taraib. Inilah keajaiban air. Air yang begitu sangat luar biasa. Mari kita syukuri karena di Indonesia, di Nusantara, sangat melimpah ruah airnya. Alhamdulillahi rabbil alamin.